Shalom Ibu Bapak, saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, kiranya Bapak Ibu saudara-saudariku dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Namun, apabila kondisi kesehatannya ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap, berdoa, dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-68. Renungan kita hari ini dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Tema renungan kita adalah berbuat baik tidak pernah rugi. Saudaraku, ada banyak orang dihadapkan pada pergumulan dalam batinnya. Salah satunya adalah hal berbuat baik. Apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan, kita pun mulai merasa bosan berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik, dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Memang berbuat baik berarti harus berkorban dan kehilangan sesuatu atau kelihatannya merugi. Benarkah demikian? Saudaraku, seorang petani menanam padi atau sayuran. Pada saat bersamaan tumbuh pula rumput atau ilalang di sawah atau ladang tersebut. Namun, andaikan petani itu menanam rumput, ia tidak akan pernah mendapati padi atau sayuran turut tumbuh di sana. Demikian pula dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan perbuatan baik, terkadang hal-hal buruk malah menyertai, entah itu berupa hinaan, cercaan, cibiran, atau fitnahan dari orang lain. Jika demikian, haruskah kita berhenti berbuat baik ketika orang lain tidak membalas kebaikan kita? Kalau kita berbuat baik hanya sekedar untuk membalas kebaikan orang lain atau dengan tujuan mendapatkan balasan yang sama, Tuhan Yesus menegur dalam Injil Lukas 6 ayat 33 demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jangan pula kita berbuat baik karena sesuatu tendensi atau motivasi yang tidak benar. Rasul Paulus menasihati dalam Galatia 6 ayat 9 yang berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi, tidak ada istilah rugi atau buntung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sebab pada saatnya kita akan menuai. Ada tertulis, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Dalam Amsal 11 ayat yang ke-17. Sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan, buah dari keselamatan yang telah kita terima dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Ayat penutup dari 3 Yohanes 1 ayat 11b demikian. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, supaya berbuat baik itu menjadi bagian dari hidup kami setiap hari, menjadi bukti dari buah pertobatan kami.
Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami egois, kami tidak peduli dengan sesama kami. Tuntun dan bimbinglah kami selalu, agar kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai masalah dalam kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.